Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini di mana-mana serba macet. Tol Jagorawi terjadi kecelakaan tadi pagi sehingga macet radiusnya sampai kilometer. Kesini juga macet dan kita dilarang mengeluh dengan keadaan. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, yu'dini ibnu Adam bidahar yasubbu adaran wa ana adar. Anak Adam telah mencelaku, anak Adam telah menyakitiku, anak Adam telah menghina. Dengan cara apa? Dia mencela masa, mencela keadaan, mencela cuaca. Ini zaman sulit ya, susah banget cari uang. Tanpa disadari dia telah menghina, dia telah menyakiti Allah. Hujan melulu ya, cuaca ekstrim, cuaca anomali, tidak bersahabat. Ini ucapan-ucapan yang merendahkan dan menyakiti Allah. Anak dahar. Allah ingatkan kita dan diskusi. Aku yang mengatur masa, aku yang mengatur keadaan, cuaca dan sebagainya. Dan kita pun kalau ditanya apa manfaat mengeluh, aduh macet ya, apa macet akan terurai. Panas banget ya, dengan kita ngeluh panasnya berubah jadi salju, kan enggak juga. Mendingan kita ucapkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau keadaan apapun yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini baru cuci mobil, baru habis cuma 40.000, 50.000 paling banyak. Begitu keluar tempat cucian hujan, kira-kira mukanya senang atau kayak jeruk purut? Coba jujur, baru cuci mobil, keluar cucian mobil hujan, kira-kira ucapannya apa? Aduh atau alhamdulillah kulli hal? Coba jujur, yang nggak jujur bisulan seumur hidup saya doakan. Pasti aduh kan? Padahal dipukul kagak, cuma turun hujan udah aduh. Hanya kehilangan 50.000 yang rahmat Allahumma shayban nafian sudah aduh. Ini saya ingatkan berkaitan masa cuaca untuk saya dan kita semua. Tetap kita bersyukur pada Allah. Bagaimana kalau kita seperti Gaza? Bagaimana kalau Indonesia benar-benar turun salju yang di bawah minus 0 derajat? Saya cuma sisa salju, main salju di Uludah Turki. Perasaan di gambaran saya buat sirup marjan, tinggal taruh aja sirup di salju itu, tinggal minum boro-boro. Beser aja bawaan. Nggak kebayang minum es. Udah beser terus bawaan. Itu sisa salju. Gimana salju beneran? Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, hidup ini banyak bersyukur. Husnuzan, berbaik sangka dengan apapun ketetapan Allah. Karena hakikatnya Allah Maha Tahu yang terbaik untuk hamba-hamba. Jangan lupa kalau nikmat Allah sesuai dengan harapan kita, ucapannya apa? Bukan alhamdulillah keras-keras, nggak begitu. Ada tuntunannya. Dia Rasulullah SAW. Kalau rezeki Allah, nikmat Allah sesuai dengan harapan kita, apa ucapannya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan Ibnu Qayyim membagi ada 3 tingkatan bersyukur. Ada syukur secara lisan. Yang paling simpel alhamdulillah. Walaupun banyak orang bersyukur dengan ucapan alhamdulillah tidak pada tempatnya. Contoh, seorang koruptor haji nggak ketahuan KPK, kira-kira ucapan pertama dia ada Pak Ketua DKI? Alhamdulillah nggak ketahuan. Sampai ada istilah pejabat yang ketangkap tuh sedang apes saja Ustaz. Yang belum ketangkap belum apes saja. Sampai begitu ada istilah, ada gium. Bahkan parah. Saya diundang
komunitas pengusaha muslim di satu tempat yang ngomong pengusaha nasional. Dia mengatakan syarat jadi pengusaha besar itu harus punya kredit di bank. Jadi saya harap Muhammadiyah dan MUI merubah fatwa bahwa yang haram itu bukan kredit hutang banknya, yang haram ribanya. Coba bayangkan tuh orang. Karena saya besar dengan kredit, dia bilang. Kayak begitu ada istilah. Dan dia ngomong depan forum. Karena dia merasa salah satu bagian dari Danantara. Saya nggak perlu sebut. Bayangkan, kan kacau pola pikir. Pakai bahasa dia mana dalilnya bahwa kredit bank itu yang mengandung riba itu haram, yang diharamkan cuma ribanya katanya. Kan kacau cara berpikir. Ini ada pengusaha. Apa benar jadi pengusaha punya hutang? Siapa bilang? Kita bisa berusaha seperti sosok Abdurrahman bin Auf, pengusaha handal, konglomerat di zamannya. Yang saya pelajari, Abdurrahman cuma punya 4 modal utama jadi konglomerat saat itu. Pertama, modal apa? Modal ketakwaan. Dan itu sumpah Allah dari surah At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. Mayattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat sering kita dengar, tapi ada satu ayat yang terselip. Coba buka surah At-Talaq ayat 4. Mayattaqillah yaj'al min amri yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia mendekatkan diri pada Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Apa janji Allah di surah At-Talaq ayat 4 yang nyempil ini? Kumudahkan segala urusannya. Ini janji Allah. Yang kita jarang dengar lafaz nih. Yang sering kita dengar mayattaqillah, sampai ada istilah ayat 1000 dinar, kan diistilahkan masyarakat. Entah dari mana istilah ayat 1000 dinar. Seolah kalau baca mayattaqillah jalur mahraja itu datang 1000 dinar, usahanya pasti lancar. Padahal nggak ada hubungan. Yang Allah perintahkan, perbaiki hubungan denganku, kata Allah. Miliki nilainya ketakwaan, memudahkan urusan dunia akhiratmu, itu janji Allah. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf memiliki kejujuran tingkat tinggi. Bahkan relasi bisnisnya di Madinah menawarkan modal, dia nggak mau. Tunjukkan aku pasar, beri aku kesempatan. Karena semua orang memahami tentang kejujuran Abdurrahman bin Auf. Semua produsen saat itu nggak perlu modal untuk Abdurrahman. Ambil barangku, kami yakin kamu jujur. Modal utama jujur. Yaitu perintah Rasulullah SAW, alaikum bisadaqi. Yang anak-anak muda, kalau menjadi orang hebat, pegang nilai-nilai kejujuran. Dan ini perintah Allah dan Rasulnya, alaikum bisadaqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan ini membawa kamu kepada surga. Surga yang dimaksud adalah akhirat, surga benaran. Di dunia kebahagiaan orang percaya kita. Sehingga ada istilah jujur itu mujur, karena ada istilah. Modal yang ketiga, apa itu? Berusahalah sesuai dengan kemampuan modal yang kita miliki. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, ada orang merasa termiskin di pinggiran kota Madinah saat itu. Ya Rasulullah, aku paling miskin. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau miliki? Aku punya sebuah kain sarung, bahasa kita hari ini, yang sudah lecek. Yang aku pakai selesai sholat, aku pulang ke keluargaku, karena keluargaku juga menunggu pakaian untuk sholat. Kalau begitu bawa dia pada. Maka saat dibawa, Rasulullah SAW menawarkan kepada sahabat, siapa yang ingin membeli kain ini? Karena kain ini sudah belel, siapa yang mau beli? Akhirnya ada yang mengangkat tangan, aku yang beli, 2 dirham ya Rasul. Karena cuma 2 dirham, Rasul memahami tidak bisa digunakan apapun, maka bahasa beliau dibalik. Siapa yang ingin membantu saudaramu ini lewat kain ini? Aku ya Rasulullah, aku beli 4 dirham. Maka dalam riwayat tersebut dikatakan 2 dirham perintah Rasulullah SAW pada orang ini yang merasa termiskin di Madinah, beli ini untuk makanan keluargamu. Sedangkan dia 2 dirham, tolong beli golok bahasa kita, tapi golok itu tolong bawa ke hadapan.
Maka diikutilah perintah Rasulullah SAW. Dia bawa golok. Ternyata saat memegang golok ini Rasulullah mendoakan sambil menasehati orang ini. Pergilah kamu ke hutan, carilah kayu bakar, jangan berhadapan denganku sudah 7 hari, baru engkau kembali menghadap. Selama 7 hari orang ini mengumpulkan kayu bakar, modalnya cuma 2 dirham tadi. Dengan izin Allah terkumpul 14 dirham. Singkat cerita, orang ini tadinya mustahik menjadi muzaki. Apa nilai yang bisa kita ambil? Berusahalah sesuai dengan kemampuan, bukan tekor asal kesohor. Siapa bilang pengusaha harus punya kredit? Saya berani membantah. Karena dengan izin Allah saya punya pabrik non B3 di Jonggol tanpa hutang. Dengan izin Allah udah punya 2 tronton trailer yang kapasitas di atas 300 ton. Hada min fadli Rabb. Walaupun banyak pasti perbankan menawarkan kalau cash flow kita bagus, track record kita bagus, ditawarkan bahkan tanpa agunan disiapkan. Berikutnya yang keempat, boleh kita disebut dengan qardul hasan. Apa qardul hasan? Boleh pinjam tapi pinjaman yang tidak mengandung bunga. Pinjaman yang tidak ada unsur-unsur kezaliman. Misalnya ada pengusaha kita ini, saya ingin pengembangan value. Saya nggak akan pinjam ke bank, tapi mari kita kerjasama. Ada konsep mudharabah, ada konsep musyarakah, atau sebaliknya hanya qardul hasan, pinjaman yang baik tanpa tambahan. Karena setiap hutang ada tambahan itu apa? Riba. Kullu qardin jarra fatwa wa riba. Setiap pinjaman ada tambahan itu riba. Bahkan ekstrimnya, ketua DKM saya pinjam uang ke beliau. Selama ini saya nggak pernah traktir beliau. Gara-gara pinjamin uang 1 juta, saya katakan habis pengajian saya traktir makan mie Aceh. Itu termasuk riba. Kecuali selesai saya bayar hutang sebagai ucapan terima kasih saya, Pak Ketua, terima kasih sudah bantu saya meminjamkan 1 juta, ayo kita makan mie Aceh. Itu namanya hadiah. Itu namanya pembayar hutang budiman. Kan jarang-jarang. Biasanya orang berhutang awalnya demi Allah, begitu ditagih demikian. Bahkan berani ngajak duel. Ada tuh jamaah. Setiap pengajian saya itu di kota wisata paling depan. Ternyata dia ada maksud tertentu, ingin apa? Ingin mendapatkan suatu lah pinjaman. Begitu kita pinjami udah pakai demi Allah, hanya 4 bulan, 4 tahun kemudian qadarullah nggak sengaja ketemu di perumahan saya kaget, dia lebih kaget lagi. Saya tanyakan apa jawabannya Pak Doni. Ustadz, kalau Ustadz kasih tagih-tagih kita selesaikan secara laki-laki. Dia buka jaket ngajak duel, gebloknya. Tapi jangan aneh. Allah sudah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 275. Orang berhutang tuh black out, hilang akal sehat. Coba lihat Al-Baqarah 275 terhadap sikap orang punya hutang. Ya takhabatul syaitan minal, mereka akan black out seperti orang kesurupan dia, masuk setan. Dia yang berhutang ngajak duel, coba bayangkan otak dia. Tetap dia panggil ustaz. Kalau ustaz kasih nagi-nagi, kita selesaikan secara laki-laki. Sampai jamaah habis isya, ustaz ada apa kok orang ini? Enggak, ini urusan saya. Silakan bapak-bapak pulang. Tapi saya bilang Anda terlalu. Nah kita kembali. Bapak ibu ini sekedar saya ingatkan, banyak orang mengeluhkan keadaan hari ini. Hati-hati, keluhan itu menyakiti Allah, menghina, merendahkan Allah. Jangan coba-coba mengatakan cuaca ekstrim. Jangan ikut-ikutan bahasa media. Cuaca anomali, tidak bersahabat. Ini bukan bahasa syariat. Maka jangan ikut-ikutan gitu. Oke. Kita kembali, apa yang ingin saya bahas? Dengan izin Allah, umat Islam seluruh dunia baru saja melaksanakan 2 ibadah besar. Dan paling utama di bulan Dzulhijjah, bahkan 2 ibadah tidak ada di bulan-bulan yang lain. Apa itu? Ibadah haji dan kurban. Betul tidak? Ramadan sebagai bulan yang paling istimewa, tidak ada ibadah haji dalam. Ya ada umroh, di mana umroh bulan Ramadan pahalanya seperti haji, seperti, bukan sama, seperti ke haji. Bahkan kata Rasulullah SAW hadis Sahih Bukhari, orang yang umroh bulan Ramadan haji bersama.
Maka saya mengajak ketua DKM Muda kemarin, saya buka peluang, mari kita backpacker jauh lebih murah. Saya hampir 20 hari kemarin cuma keluar uang 22.500.000. Ada hotelnya, semua lengkap. Ya nggak ada makan doang. Tapi di Masjidil Haram banyak makan. Ya, tinggal cocok atau tidak cocok, hanya itu saja. Ya, kalau tebal muka malah nggak usah keluar uang. Tapi kan malu juga kita kasih ikut orang dulu, itu contohnya. Ayo kita umroh Ramadan. Kenapa Pak Rahim itu semangat kali umroh? Karena ingin haji bersama Rasulullah SAW. Hanya itu kan motivasinya. Betul, nggak ada lain. Kita yang sudah haji nggak ada satu riwayat pun. Barang siapa yang haji bersama aku. Pernah ketemu nggak riwayat? Yang ketemu, kalau ketemu saya kasih hadiah umroh Ramadan. Tapi kalau nggak ketemu gantian ditraktir saya gitu. Nggak bakal ketemu. Barang siapa haji, dia haji bersama. Tapi barang siapa umroh bulan Ramadan, dia haji bersama. Hadis Sahih Bukhari. Nah, semua orang haji tahun ini dan kita yang sudah haji berharap hajinya adalah haji yang mabrur. Karena ada keterangan Rasulullah SAW, al-hajju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Hadis Sahih Bukhari. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran di sisi Allah kecuali surga. Itulah harapan orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Hanya saja bagaimana meraih kemakburan dalam ibadah haji. Walaupun agak telat. Sebenarnya ini manasik saat orang-orang ini berangkat haji. Ada 4 syarat utama atau 5 syarat utama meraih kemakburan. Kalau saya ngisi biasanya saya sampaikan. Pertama, syarat haji mabrur, niatnya naik haji harus karena Allah. Sebagaimana perintah Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan titel haji. Bukan karena ingin sekedar menggugurkan kewajiban haji rukun Islam nomor 5. Tapi dia murni berhaji hanya mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, uang yang digunakan berhaji adalah uang yang halal. Tidak boleh dari harta yang haram. Karena harta haram digunakan untuk ibadah, nggak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Pernah dengar nggak hadis riwayat Bukhari tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh? Dia digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan kusut masa, terzalimi. Kemudian dia beristirahat satu tempat, dia mengangkat kedua tangannya, dan dalam doa saat dia mengangkat kedua tangannya dia menyebut ya Rabb ya Rabb. Seharusnya doa orang ini terpenuhi 4 syarat doa dikabulkan ada pada diri orang ini dan doa orang ini. Pertama, dia melakukan safar, perjalanan. Yang kedua, dia terzalimi. Dakwatul mazlum laisa bainahu bainallahi hijab. Kata Rasulullah SAW dan riwayat Muslim, orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Artinya doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, orang ini mengangkat kedua tangannya. Dalam hadis Ahmad, orang yang mengangkat kedua tangan saat berdoa, kalau tangannya jatuh ke bumi belum Allah kabulkan doa hambanya, Allah malu dengan hambanya itu. Hanya saja apakah habis sholat fardu saat berdoa harus mengangkat tangan, terjadi perbedaan. Karena tidak ada satu riwayat pun menceritakan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan saat berdoa habis sholat fardu. Tapi doa secara umum sunnahnya angkat tangan. Tapi cara angkat tangannya ada 2 cuma. Pertama, menghadapkan tapak tangan ke wajah atau tapak tangan diarahkan ke langit. Jangan kayak kita amin amin. Apalagi kalau besek udah lewat, aminnya tangan kiri amin, tangan kanan geser besek. Betul apa betul? Ayo jawab jujur. Karena saya pemimpin tahlil ini paham sesuatu. Ya, pernah mantan mimpin tahlil. Jadi saya lihat astagfirullah. Yang amin-amin, yang geser besek. Bahkan ustadz yang memimpin doa besek tempat dia digeser juga, tapi doa terus nih, geser terus. Gimana adab? Di mana tadarruan wa khufyahnya? Pada syarat berdoa kan tadarru. Rendah hati, khufyah, ada rasa takut, ini nggak ada. Ada yang paling parah. Banyak kita mengaminkan karena kiai yang mimpin doanya berhenti di situ. Apa isi doanya? Rabbana zalamna anfusana. Berhenti. Rabbana zalamna anfusana. Kira-kira orang amin nggak? Yang mimpin doa
Rabbana dzalamna anfusana, berhenti. Kira-kira orang amin nggak? Tahu nggak artinya? Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami. Amin. Ayat wain. Yang penting orang amin aja. Atas nama doa yang penting amin ya, nggak mau tahu dia apa isinya. Enak kita hari ini. Coba jujur, kalau kita mengaminkan banyak doa selama ini, paham atau sekedar amin? Gimana Ji? Jujur. Selama ini amin orang doa amin lebih banyak paham atau nggak paham? Coba jujur. Alhamdulillah. Pokoknya kalau bohong bisulan ya. Contoh demikian ya. Ada yang hebat. Kalau Syekh Sudes mimpin doa kunut witir ya. Karena Syekh Sudesnya nangis, semua jamaah nangis. Yang anehnya belakang saya orang Pakistan kelihatan nggak ngerti bahasa Arab karena semua diaminkan, padahal baru muqaddimah. Saya mau nanya, hamdan syakirin, hamdan naimin, itu udah amin atau belum? Harusnya belum atuh. Kalau amin di situ malah seolah ada Allah di atas Allah. Kan itu puji-pujian untuk Allah, betul? Hamdan syakirin, hamdan, udah amin terus ini. Innalillahi la haula wala quwwata illa billah. Karena kita nggak paham. Mudah aja orang awam seperti kita. Bagaimana kapan kita amin? Ingat-ingat aja, bukan saat muqaddimah doa, saat Ustadz Kiai mengucapkan Rabbana atau Allahumma, disitulah mulai starting amin. Jangan dimulai dari udah amin terus. Pagi besek keluar lebih cepat lagi amin. Wah iya alhamdulillah. Yang kedua apa? Yang membuat saya nggak bisa terima keadaan ibadah dan umat Islam bersolawat itu saat targib Bilal antara 2 rakaat taraweh. Kan ada sholawat tuh. Gimana kalau di masyarakat? Lele. Kok nggak ada yang merasa terhina? Rasulullah sang dihina oleh ucapan itu. Ada yang protes? Pantas nggak? Kok sholat begitu lele? Belum lagi jadi imam favorit kalau Al-Fatihah 1 nafas. Sholat tarawih selesai 15 menit pasti jadi viral teman. Ada masjid paling cepat selesai, betul nggak? Nah, kalau jamaah Al-Falah yang saya tahu karena saya keliling Yasmin, nggak sedikit pindah ke masjid lain karena merasa lama sekali Ustaz di sini. Padahal harusnya dia bersyukur di sini. Pakai cari masjid tetangga lagi, karena katanya lama di sini. Harusnya bersyukur. Afdhalus sholat tulul qiyam. Sebaik-baik sholat yang lama berdirinya, bukan yang buru-buru. Hadis Sahih Bukhari. Jadi itu ciri-ciri haji mabrur, syarat haji mabrur pertama ikhlas karena Allah, harta yang digunakan harta yang halal. Karena ternyata jawaban Allah terhadap pemuda ini, bagaimana ku kabulkan doamu? Pakaian yang kamu pakai dari harta yang haram, makanan yang kamu asup dari harta yang haram. Dari sinilah ulama menyimpulkan harta haram digunakan dalam rangka beribadah pada Allah, nggak akan diterima ibadahnya pada Allah. Jadi nggak ada istilah habis korup bangun masjid, sehingga korupsi jadi halal. Habis dia korupsi bangun pesantren, seolah korupsi jadi halal. Dari mana tuh istilah? Karena ada di Sahih Bukhari, la tuqbalu shadaqah min ghulul, nggak akan diterima sedekah seorang dari harta yang haram. Wa'iyadzubillah. Kita lanjut. Maka ciri yang ketiga, syarat ketiga meraih haji yang mabrur, saat orang ini memiliki ilmu. Karena perintah Allah ada surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Haji perlu ilmu, semua ibadah perlu ilmu supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Bisa bayangkan kita yang sudah haji bisa melihat orang-orang yang punya ilmu seenaknya saja dia. Pertama, di Ka'bah kain kiswah digunting. Kedua, dia ziarah ke makam Rasulullah SAW, pagarnya itu dijadikan jimat. Pernah lihat nggak orang ziarah pakai sorban, sorbannya sepanjang pagar makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan sebagainya, Umar. Setelah itu dia usap, katanya keberkahan. Padahal yang dia usap pagar. Dia ke maklabaki kuburan, apa kerja dia? Bukan doakan, bukan merenung. Dia ambil tanah, dibawa pulang. Pernah lihat?
pada isi kotoran merpati. Pada ucapan mereka, la syarika laka labbaik, tidak akan kupersekutukan engkau ya Allah. Tapi perbuatan mereka penuh dengan kesyirikan. Bahkan tidak sedikit mau berangkat sudah kesyirikan mereka pertonton. Datang dulu ke kuburan keramat, datang dulu ke orang pintar, bahkan melakukan hal-hal tidak ada tuntunan. Orang berangkat haji dilempari beras, isi beras itu ada koin-koin, uang-uang, sehingga orang berebut. Pernah lihat orang haji diselamatin dengan cara dilempar begitu beras, ada uangnya, pernah lihat nggak? Terus diadzankan, diiqomahkan. Apa fungsinya? Coba orang mau haji diadzan mau ngapain? Sampai sana belum tentu dia ke masjid. Ngolor ada juga. Apalagi dia terjebak dengan fatwa. Emang ada fatwa di sana. Selama masih di tanah haram, mau sholat di hotel selama tanah haram, pahalanya sama dengan Masjidil Haram. Ini yang menyebabkan banyak jamaah sekarang malas ke Masjidil Haram. Bayangkan. Saya kejar dengan seorang doktor kita, lulusan dari Universitas Islam Madinah. Boleh tahu nggak Ustaz? Fatwa dari ulama mana? Maaf Ustaz, saya ada kesibukan. Sampai detik ini saya belum ketemu dari mana fatwa. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Bahkan ada kelompok jamaah haji nggak mau lagi Jumatan di sana, cari Jumatan apa? Yang dekat-dekat hotel saja. Kan di tanah haram. Pahalanya sama dengan Masjid. Sampai begitu ada bahasa. Kembali ya, wa iyyabillah. Dan yang keempat, perintah Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, bermanasiklah hajimu sebagaimana manasik hajiku. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah SAW berhaji cuma sekali seumur hidup. Berarti semua yang beliau kerjakan saat beliau haji wada. Disebut haji wada kenapa? Karena perpisahan cuma sekali seumur hidup. Maka semua yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan saat haji wada itu menjadi manasik kita. Tidak ada manasik yang lain. Maka diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngada dalam urusan agama yang tidak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Apa kata Rasulullah SAW berdasarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, fahuwa raddun, akan tertolak. Mungkin yang sering kita dengar bukan lafaz ini, lafaz satu lagi, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun, yang beramal tidak ada tuntunan dari kami, maka dia akan tertolak. Bapak Ibu, saya mau nanya, siapa yang berpulang haji, kalau pernah sholat di Masjid Mina, berjamaah di Masjid Mina, saya mau nanya, sholat zuhurnya 4 rakaat atau 2 rakaat? Saya yakin nggak ada yang pernah sholat di Masjid Mina karena semua di tent. Saya jawab ya, sholat zuhur, asar, isya di Masjid Mina, dia tidak dijamak qashar, cuman di qashar. Itulah perbuatan Rasulullah SAW di Sahih Bukhari. Coba lihat. Selama beliau di Mina, beliau sholatnya di qashar. Jadi zuhur di Masjid Mina itu cuma 2 rakaat. Maka jemaah haji kita yang nggak punya ilmu protes. Begitu imam assalamualaikum subhanallah, ada yang menganggap imam itu nggak sah karena kok sholat zuhur dia 2 rakaat, mereka sholat lagi zuhur. Padahal selama kita nafar awal dan nafar tani di sana, semua imam Masjid Mina mengajak jamaah sholat berjamaah di Masjid Mina, itu semua di qashar, bukan di jamaah. Jadi maghrib bisa di qashar nggak? Ya tetap 3. Subuh bisa di qashar nggak? Tetap 2. Yang di qashar yang mana? Zuhur 2 selesai, asar 2 selesai, isya 2 selesai. 5 waktu sholat tetap dikerjakan tanpa jamak qashar, karena memang tuntunan Rasulullah SAW boleh dilihat dari Sahih Bukhari, beliau selama di Mina beliau mengqashar sholat, bukan menjamak qashar. Beliau jamak qashar saat mana? Saat berada di Musdalifah, saat memulai wukuf, itu baru jamak qashar. Zuhur dengan asar beliau qashar. Maghrib isya di mana beliau sholat? Di Arafah atau di Musdalifah? Di Musdalifah. Beliau jamak takhir qashar.
Inilah tuntunan beliau yang menjadi manasik. Sama dengan manasiknya tanggal 8 Dzulhijjah dengan hari Tarwiyah, beliau langsung menuju Arafah atau mabit di Mina. Itu manasiknya. Dan itu perintah Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum. Dengan izin Allah, saya mencoba ini, semua petugas haji suruh tanda tangan, siap saya bilang. Karena siapapun yang tanazul keluar dari rombongan besar harus tanggung jawab, suruh tanda tangan. Apa yang terjadi resiko masing-masing. Oke. Maka karena mereka lihat saya banyak tanda tangan, sampai ya macam-macam lah fitnah, kita tetap khudhu anni manasikakum. Bapak Ibu setuju nggak? Apa yang dikerjakan Rasulullah SAW dalam haji beliau yang cuma sekali dalam seumur hidup beliau menjadi pegangan cara kita bermanasik haji. Setuju atau dia protes angkat tangan? Maka sungguh keliru ada ustadz yang terkenal mengatakan untuk umat Islam Indonesia tidak wajib haji sudah. Kok berani sekali fatwa? Pada Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 97, coba lihat. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia terhadap Allah melaksanakan ibadah. Coba lihat surat Ali Imran ayat 97, coba lihat. Allah yang mewajibkan haji. Adapun orang antri serahkan pada Allah. Kalau Allah berkehendak yang mungkin targetnya 50 tahun, kalau Allah berkehendak bisa nggak? Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkuasa. Allah Maha pembolak-balik keadaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzil mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka yang belum daftar haji, saya mohon, apa masalah? Nggak malu tahun ini seorang tukang sampah naik haji? Nggak malu dengan tukang bubur naik haji? Saya pikir tadi judul sinetron. Ternyata seorang jamaah angkat tangan, bukan Ustaz, tetangga saya murni, dia tukang jual bubur, dia nabung 40 tahun dia naik haji. Masya Allah. Saya 2001 naik haji pertama lewat embarkasi Aceh gara-gara seorang ibu jual kangkung. Bukan dia punya pematang sawah, bukan pematang sawah yang isinya kangkung. Dia cuma cari kangkung-kangkung liar di pematang sawah orang. Dia nabung 25 tahun saat itu. Otak saya nggak main saya. Kok dia bisa haji ya? Langsung saya tanya, ibu bagaimana ibu naik haji? Dia ceritalah, setiap habis subuh dia berdoa pada Allah, semoga Allah mudahkan dia mencari rezeki kangkung liar. Kemudian dia kumpulkan, dia jual ke pasar, hasilnya dibeli sembako hari itu, ikan asin, garam atau apa, ada sisa gopek, nah ada sisa 500, ibu simpan terus 25 tahun, alhamdulillah ibu naik haji. Beliau naik haji 2000, saya begitu dengar ini 2001, karena dulu nggak perlu antri, begitu bisa kan langsung berangkat. Aceh sekarang antri haji 55 tahun. Maka orang Aceh yang punya uang, rata-rata cucunya sudah daftar haji, termasuk abang saya sudah daftar, cucunya sejak balita udah daftarin haji, Pak ya. Kalau pakai data dulu dari orang tua nanti bisa tinggal diberitahu. Boleh katakan menak, boleh. 55 tahun. Haji furoda, udah bayar 900 juta nggak dapat nusuk. Maka saya ingatkan yang ingin furoda, carilah travel yang dia posisinya provider. Tahu arti provider? Dia menyiapkan visanya, bukan dia beli ke travel lain. Saya nggak perlu sebut travel besar negeri ini, dia bukan provider, sehingga jamaahnya nggak bisa berangkat. Pada rata-rata jamaah dia ambil 500 juta, 80 jamaah nggak bisa berangkat, nggak punya visa haji. Kira-kira 80 kali 500 berapa puluh miliar. Dan ini sudah terjadi 4 tahun lalu. Kata jamaah saya yang sudah terlanjur, sampai detik ini uang saya masih nyangkut di travel besar itu, Ustaz. Cara saya ngambil uang gimana? Setiap tahun saya umroh lewat travel itu sehingga dipotong. Orang akan balik-balik. Na'udzubillah. Maka saya ingatkan, hati-hati. Ada haji plus.
ada haji furoda. Tapi semua kali ini harus benar-benar punya visa yang ini. Saya nggak promosi travel mana, tanya di luar. Karena dia provider. Maka tahun ini dia berangkat. Padahal dia cuma bayar 375 juta. 2 bis berangkat. Lolos. Karena dia provider. Ya, itu artinya demikian. Yang 900 juta kita dengarkan di TV, nggak bisa berangkat. Hampir 1 M dia bayar. Ada yang lebih gila yang mati di padang pasir. Begitu ditangkap, akhirnya kabur, dia berjalan, kan kita dengar. Semoga dia syahid. Tapi kan caranya kan nggak benar. Gimana mau syahid kata Allah, wallahu a'lam. Bukan urusan kita, tapi kita menyayangkan kenekatan orang. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, apa ciri haji mabrur? Kalau tadi syarat mencapai kemabruran, apa ciri haji mabrur? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ternyata orang ciri haji mabrur kata Allah, sepulang dari haji dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin taat. Bahkan lingkungannya mengaguminya. Kelihatannya dia haji mabrur, dia berubah total. Tadinya temperamental, sekarang apapun dia omongin orang, dia bisa mensikapi dengan bijak. Tadinya buru-buru ke masjid, Ustaz, terjamin gaple. Sekarang nggak pernah lagi mendengar. Ini ciri-ciri haji mabrur. Tadinya pelit minta ampun, Ustaz, sekarang dia paling dermawan. Masya Allah. Maka Allah sebutkan, fadhkurullah kadzikrum au aba'akum asyaddu dzikra. Dia ingat Allah melebihi ingatnya kepada kedua orang tua. Karena anak, walaupun dia ditinggalkan ayahnya dalam kandungan ibunya, saat ibunya menyampaikan nama ayahmu ini, dia akan ingat sepanjang masa, betul nggak? Padahal nggak pernah lihat sosok wajah ayah. Bahkan kita kaget kasus apa? Orang-orang sirkus di mana? Puncak. Ternyata mereka banyak nggak kenal ayah. Tapi ibu itu, saya harus cari ayah saya. Beritahu di mana ayah. Seandainya dia cuma tinggal batu nisan, saya akan datang. Tapi nggak ada yang menjawab kan? Kemana kasus itu? Kok hilang begitu aja? Artinya, itulah seorang anak, dia akan mencari siapa nasabnya. Nah, orang haji mabrur, termasuk dia pulang dengan bawa umroh yang makbul yang terima Allah. Sepulang dia haji atau umroh, dia akan semakin dekat dengan Allah. Bahkan asyaddu dzikra. Yang kedua, ternyata ada ayat Bapak Ibu. Saya juga kaget ketemu ayat. Apa ciri-ciri amal kita yang terima Allah, termasuk ibadah kurban kita, haji kita, amal-amal yang lain. Secara umum kan 2 syarat utama, ikhlas dan ittiba, betul? Ini secara umum. Ternyata ada spesifikasi khusus dari Allah. Ada kriteria khusus dari Allah, ciri-ciri amal kita terima oleh Allah. Tolong buka surah Al-Hajj. Surat 22 ayat 34 Bapak Ibu. Walaupun ayat ini secara literal berkaitan dengan ibadah kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami syariatkan, kami perintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Makanya kalau ada di antara kita nggak kurban kemarin, padahal tinggalnya di perumahan ini, pada dia ada kemampuan, apa jadi dia mampu? Ternyata rumahnya bukan seperti seorang nenek yang viral di media sosial di Jawa Timur. Tinggal di Gubuk Reot. Tokoh masyarakat tersebut memviralkan nenek ini. Saya dapat, nenek ini tidak pernah absen kurban setiap tahun. Pada rumahnya Gubuk Reot, lantainya tanah. Ada di perumahan Yasmin ini, rumahnya lantainya tanah ada. Besok kita kirim tukang, kita peluk. Nggak ada yang angkat tangan, karena bulan lalu sudah saya sampaikan. Tapi di masjid ini juga harus saya jujur, saya nggak akan sebut siapa. Kaget saya. Dengan tanpa tenda alih-alih dia datangi, selesai sholat isya, habis ba'diyah isya, beliau datang, Ustadz, ngeri juga mendengar kajian Ustadz tadi. Tapi jujur Ustadz, saya pernah kurban sapi. Bahkan saya sedang jual aset di atas 20 miliar. Tapi Ustadz, tahun ini kelihatan saya nggak bisa kurban. Boleh pinjam uang nggak? 3,5 juta.
Saya pikir beliau tuh mengetes saya, karena dipikir Ustadz suruh begini baru pinjam uang 3,5 juta mundur pulang. Itu omdo berarti. Saya balik nanya, Pak Haji, ini serius nanya? Demi Allah, demi Allah saya serius Pak. Kemana uang Pak Haji? Karena saya tahu dia punya mobil, di garasinya punya motor. Apa dijawab? Habis untuk cucu saya. Terpaksa saya kejar nih. Emang cucu Pak Haji nggak punya bapak? Bapaknya anak saya. Kira-kira anak kita sudah nikah masih kita bantu, lama-lama jadi anak manja atau anak mandiri? Yang membuat anak itu manja memang dianya memilih manja atau cara kita mendidiknya yang membuat begitu? Coba jujur. Ayo jujur. Karena dengan izin Allah, sekali lagi izin Allah, saya punya seorang anak hafal 30 juz, saya wajibkan dia setoran setiap hari 10 juz. Karena dia sudah mungkin ngelotok rata-rata 1 juz 15-20 menit, saya beri sebuah kalimat. Kalau nggak nyetor setiap 10 nggak ada uang jajan. Alhamdulillah. Padahal saya nggak hafal. Karena saya pernah coba uji dia sekali duduk 15 juz, ternyata kesalahannya 0, sekian. Jadi saya yakin kalau saya nggak bisa buka Quran, saya nyetir dia tetap wajib nyetor. Apa yang ingin saya sampaikan? Itu semua tanggung jawab kita, betul apa betul? Maka saya beri analogi bapak kita. Saya nggak sebut siapa. Saya akan keep sepanjang ayat saya. Jangan coba-coba tanya siapa. Saya beri sebuah analogi. Pak Haji mohon maaf, saya cuma menganalogikan. Seandainya cucu yang Pak Haji cintai malam ini kecelakaan hebat, HP yang Pak Haji pegang berdering di rumah sakit dengan sebuah informasi, bapak kakeknya Fulan, karena dia memanggil nama bapak, dia kecelakaan hebat, malam ini kami harus operasi besar, tolong siapkan DP operasi 10 juta. Kira-kira mobil di rumah tuh dijual nggak Pak? Gimana Pak? Dijual nggak kira? Saya mau nanya, jangankan cucu, anak kandung kita ada jaminan nggak siang malam kita sayangi dia dengan air mata, bahkan dengan darah mungkin ibunya karena melahirkan mengeluarkan darah, betul? Ada jaminan nggak anak kita akan menyayangi kita? Ada jaminan tidak? Tapi Allah bersumpah dalam hadis qudsi, hambaku bercintanya padaku sejengkal, aku akan memberi cintaku padanya sedepak. Pernah dengar nggak hadis qudsi? Bahkan puncaknya saya persingkat karena waktu, hambaku memberi cintanya padaku berjalan, apa sumpah Allah? Aku akan memberi cintaku pada hambaku berlari aku. Karena Allah Rahman Rahim. Masa wanhar, perintah Allah suruh kurban, ngeles banyak orang. Bukan hanya beliau dalam hidup saya, heran saya. Bahkan seorang jenderal aktif nanya, Ustaz tahun lalu saya udah kurban, apakah tahun ini saya wajib kurban? Pakai nanya Pak. Tapi jangan aneh, Allah sudah menggambarkan orang itu makin kaya, makin dermawan atau makin pelit. Adik-adik, surat apa ya berapa orang makin kaya makin pelit? Yang tahu jawabannya voucher makan malam 100.000. Dari saya 100, dari ketua DKM 50, wah rame-rame lah. Azan dulu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Itu gambaran yang nyata. Bahkan viral baru-baru ini berkaitan dengan kurban. Sebuah desa di Banjarnegara, penduduknya 750 jiwa. Mayoritas penduduk tersebut berprofesi adalah petani, buruh tani, yang mereka cuma dapat gaji per hari itu kalau bekerja 50.000. Yang membuat viral desa ini, kenapa? Desa ini kurban tahun ini dari jumlah penduduk desa 750 jiwa dengan profesi mayoritas ada buruh tani dengan upah harian cuma 50.000. Mereka kurban tahun ini 257 ekor sapi dan 159 ekor kambing. Dengar nggak? Dari mana Pak Doni mereka berkurban sebanyak itu? Karena mereka dari gaji 50.000 per hari, mereka rela ikhlas, ridho, dan mereka mencari ridho Allah, dipotong setiap hari 10.000 untuk kurban tahun depan. Berarti setahun berapa terkumpul per jiwa itu? 3,6 juta, betul? 10 kali 30 hari kan 300.000. Kali 12 bulan kan 3,6 juta, betul? Karena satu sapi boleh 7 keluarga, 7 jiwa, 7 kali 3,6 berapa? 25.200.000. 25.200.000 bisa beli sapi nggak? Bisa, bobotnya hampir 400 kilo. Dengan harga 25.200.000, kita bisa beli sapi yang bobotnya hampir 400 kilo. Maka desa ini viral. Cari sendiri jawaban. Bagaimana dengan perumahan kita? Dengan jamaah al-falah, dengan jumlah sapi sekian, jumlah kaum muslimin sekian, husnul kita mereka nak kurban di sini tempat mereka, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau kasus seperti beliau tadi? Dan banyak di luar sana. Kita berpikir dia nggak kurban di masjid kita karena ternyata begitu saya datangi, Pak Haji kelihatannya kurban di mana? Di Palestina. Ustaz, saya nggak kurban. Coba bayangkan. Rumah 2 lantai. Bukan beliau ini lain lagi, ini kasus lain lagi. Banyak sekali dalam hidup saya mengalami orang-orang begitu. Padahal kita mendengar seorang nenek di NTB tinggal di emperan toko kurban seekor sapi. Pernah dengar nggak? Indosiar memviralkan. Saya masih punya bukti. Bahkan saya punya guru terbaik 10 tahun lalu, seorang tukang sampah di Jakarta tinggal kolong jembatan, dia kurban seekor sapi bawa ke Istiqlal. Malu rasanya. Maka pertanyaan syar'inya, mana lebih utama, satu sapi bagian 7 atau seekor kambing? Mana Pak Doni? Mana lebih utama, satu sapi bagi 7 atau seekor kambing? Kenapa? Karena seekor kambing itu milkut tam, pemiliknya sendiri dan keluarganya. Kalau satu sapi begitu berarti 7 jiwa. Bagaimana kalau salah satu jiwa dari harta haram? Dan saya memberi kesaksian. Saya melihat dengan mata kepala, onta di Saudi itu saat kita kurban nggak pernah dipegang kayak kita. Panitia sana tarik sana, enggak. Sambil brief ya Allahu Akbar, jatuh. Hebatnya kambing-kambing di sana mayoritas saya lihat dengan mata kepala, nggak perlu dia apa-apain, tidur dia untuk disembelih. Tidur. Pasrah dia. Tapi ada 1-2 onta saya mata kepala kabur, mau disembelih kabur. Apa kata orang Arab depan saya? Ini jangannya harta haram. Tapi begitu bahasa. Nah, satu sapi bagi 7 nggak tahu kita mana halal mana haram. Itu makanya. Tapi saya mau nanya balik, mana lebih utama di hadapan Allah, seekor onta atau seekor sapi atau satu kambing? Hah? Mana lebih utama, seekor sapi kita kurban atau seekor kambing? Sapi lah. Rasulullah SAW pernah berkurban 100 ekor onta. Pernah dengar nggak hadis dari Ali bin Abi Thalib? 60 ekor ku potong dengan tanganku, sisanya 40 ekor diupah dari uang Rasulullah SAW. Ingat, Ali itu miskin. Mantu miskin itu Ali bin Abi Thalib. Yang kaya Utsman bin Affan. Pernah beliau kurban 100. Kalau dirupiahkan berapa? Pak Prabowo kemarin 100 berapa? 1000 ekor berapa? Hah?
985. Rata-rata saya lihat itu datanya nggak ada yang lebih 100 juta harga. Rata-rata di bawah 100 juta. Berarti kalau 985 kali 100 juta berapa? 9,8 miliar. Masih kalah dengan Rasulullah 23 miliar 100 ekor onta. Datang kita, kenapa seekor kambing? Saya ikut sunnah Ustaz. Ini padahal memang mereka hese. Karena Allah sudah nyebutkan Bapak Ibu, berkali-kali saya sampaikan, bukan hanya orang kaya kata Allah yang pelit. Manusia, saya juga manusia, makhluk yang sangat pelit kata Allah. Lihat surah Al-Isra ayat 100. Wa kanal insanu qatura. Sudah manusia makhluk yang sangat pelit kata Allah. Lihat Al-Isra surah 17 ayat 100. Bahkan secara khusus Allah sebutkan wa idza masul khairu manua. Orang makin kaya kata Allah makin pelit. Lihat surat Ma'arij surat 70 ayat 21. Bahkan Allah menyebutkan kenapa banyak orang kaya pelit. Lihat alasan Allah surah Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena banyak orang kaya terus cinta dengan hartanya. Lihat penjelasan Allah surah Al-Adiyat surat 100 ayat 8. Kenapa bisa-bisanya tinggal di perumahan gak kurban? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia terus cinta dengan hartanya kata. Semoga kita yang sudah haji meraih kemakruran, yang belum haji semoga dimudahkan oleh Allah. Yang kurban kemarin semoga kurban diterima oleh Allah. Walaupun belum terjawab apa kriteria kurban, haji dan ibadah yang diterima oleh Allah, nanti buka surah Al-Hajj surat 22 ayat 34. Kemudian di ayat 35-nya Allah menyebutkan wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembira pada orang-orang yang taat. Siapa yang taat pada Allah? Apa cuman dia rajin sholat? Apa karena dia rajin tahajud dan rajin membaca Al-Quran? Ternyata kalau kita baca keterangan Allah jauh dari apa yang kita pikirkan selama ini. Tolong buka nanti di rumah surat Al-Hajj ayat 34 dan 35. Oke, hanya itu karena waktu nggak bisa saya bahas. Ada pertanyaan? Ya silakan. Dengan adanya program mulur di Musdalifah, di mana hanya melintas tidak mabit, itu bagaimana terkait dengan manasik Rasulullah? Kalau tanya ke saya benar-benar mabit. Kalau tanya saya pegang manasik Rasulullah SAW karena ada perintah beliau, khudhu anni manasika. Bermanasiklah hajimu sebagaimana manasik hajiku. Tapi kalau Bapak nanya lain, itu urusan mereka. Itu yang saya lakukan. Saya dengan izin Allah bukan sekali haji. Dia omongin, dikatain, dianggap melawan arus, keluar dari rombongan, nggak masalah. Jangan itu yang ditanya. Coba tanya, saat orang wukuf, puncak haji itu apa? Jam 5 sore. Jujur Bapak, sudah mulai disuruh siap-siap? Masih ingat nggak yang wukuf Arafah? Siapa yang baru-baru ini haji? Wukuf itu kan berawal dari ba'da zawal, habis zuhur, dengan khutbah wukuf ya dari Amir Hajj. Selesai sampai kapan? Saya mau nanya. Sampai terbenam matahari betul maghrib. Tapi jam 5 sore udah banyak nggak orang meninggalkan wukuf siap-siap mau ke Musdalifah? Saya mengalami sampai harus keluar tenda, sudah nggak nyaman karena semua sibuk, tok, sudah sibuk semua. Karena ada perintah dari Amir, dari keluar siap-siap kita akan menuju Musdalifah. Jam 5 sore suruh siap-siap. Padahal itu puncak haji betul. Bukan saya paling diterima enggak, saya hanya cerita curhat saja kan pertanyaan gitu kan. Maka pegang. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang megang sunnah seperti megang bara api, akan menjadi terasing. Jal Islamu ghoriban wa syadu ghoriban wa tubal ghuraba. Pertama Islam tuh asing datang, betul? Beliau dianggap gila, tukang sihir, aneh, melawan arus, merusak tatanan dan tradisi. Wa syadu ghoriban, akan datang nanti orang memegang prinsip Islam dengan benar, dianggap aneh. Apa jaminan dari beliau? Wa tubal ghuraba, sungguh beruntung orang yang aneh. Tapi jangan menganeh-anehkan diri kayak Ahmad Busodek, Lia Edan. Itu bukan aneh, menganeh-anehkan diri deh.
Ya itu contoh demikian. Wa iyadzubillah. Saya pikir itu Pak Haji, kalau nanya ke saya, pegang manasik Rasulullah SAW. Karena beliau haji cuma sekali, nggak mungkin khilafiyah. Dikit-dikit khilafiyah. Padahal beliau haji cuma sekali. Ya, itu bedanya dengan yang lain. Hanya ini, mohon maaf segala kekurangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.